Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Effendi Budi Setiawan akan menjelaskan tentang tata tertib siswa SMP Negeri 32 Surabaya. Jadi, tata tertib siswa ini akan berlaku saat kalian sudah masuk ke sekolah dengan normal nantinya. Saat pandemi COVID-19 sudah mereda dan kalian sudah bisa masuk ke sekolah seperti biasa. Tata tertib ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kedisiplinan, sikap dan perilaku, kerajinan dan kerapian, serta sanksi-sanksi. Akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari kedisiplinan. Kedisiplinan yang pertama adalah siswa wajib datang ke sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi, kalau masuknya setengah 7, berarti ya setengah 7 kurang 10, siswa sudah wajib ada di sekolah. Yang nomor 2, siswa yang membawa sepeda sampai pintu gerbang diharapkan turun dan menempatkan di area parkir sekolah dalam keadaan terkunci dan diatur rapi. Jadi, siswa tidak boleh masuk ke dalam sekolah dengan menaiki sepeda. Sampai di gerbang sekolah, siswa harus turun. Nomor 3, setiap bel masuk atau keluar, siswa segera masuk atau keluar dengan tertib, teratur, dan sopan. Jadi, karena kalian sudah siswa SMP, kalian harus menunjukkan perubahan-perubahan kedewasaan pada diri kalian. Jadi harus tahu mana yang tertib. Jadi jangan ontok-ontokan, jangan dorong-dorongan, lari-larian saat masuk atau keluar kelas. Yang nomor 4, sewaktu pembacaan doa pada awal dan akhir pelajaran, siswa mengikuti doa dengan khidmat. Nomor 5, siswa yang datang terlambat melapor kepada guru pembimbing atau guru piket. Jadi kalau ada siswa yang terlambat, tidak boleh langsung nyelonong masuk ke dalam kelas. Aturannya harus menemui guru pembimbing atau guru piket yang ada di depan. Nanti ada guru piket yang berjaga di gerbang setiap harinya. Nomor 6, siswa yang bertugas sebagai piket kelas harus yang pertama, bertanggung jawab pada kebersihan kelas dan lingkungannya. Yang kedua, membersihkan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Yang ketiga, menyiapkan peralatan kelas untuk kegiatan hari berikutnya. Jadi, nanti setelah kalian masuk, akan dibentuk piket-piket kelas. Jadi, siswa akan dibagi piket-piket setiap harinya. Siswa yang piket harus bertanggung jawab membersihkan kelasnya, mulai dan setelah diakhirinya pelajaran, sebelum mulai dan setelah diakhirinya pelajaran. Yang ketujuh, selama pelajaran berlangsung, A. Siswa mengikuti pelajaran dengan tertib, tekun, dan mempersiapkan buku sesuai jadwal. Yang kedua, bila 5 menit setelah bel masuk, guru pengajar belum datang di kelas, maka salah satu pengurus kelas melaporkan kepada guru piket. Jadi, kalau dalam 5 menit kalian sudah ada di kelas, tapi gurunya belum masuk, nanti perwakilan kelas atau ketua kelas, pengurus kelasnya harus melaporkan kepada guru piket. Melaporkan kalau guru pengajarnya belum masuk ke dalam kelas. C. Siswa tetap di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung, kecuali ada izin keluar kelas dari bapak atau ibu guru pengajar. Jadi, siswa tidak boleh keluyuran keluar kelas. Entah itu ke kamar mandi atau ke manapun, itu semuanya harus atas izin dari bapak ibu guru pengajar. D. Pada saat pergantian jam pelajaran, siswa tetap di dalam kelas. Jadi saat ada pergantian jam pelajaran, guru pasti akan keluar kelas. Siswa tidak boleh keluar kelas. Harus menunggu
guru jam pelajaran berikutnya untuk masuk ke dalam kelas. Baru kalau kemudian ingin ke kamar mandi, baru izin ke guru selanjutnya. Yang nomor 8, selama jam istirahat, A. Semua siswa berada di luar kelas, tidak diperkenankan masuk ke kelas. Jadi saat jam istirahat, semua siswa harus berada di luar ke kelas. B. Jika siswa jajan, maka bungkusnya dibuang di tempat sampah. Jadi, karena sekolah ini juga mengikuti program Adiwiyata, bebas sampah, terutama sampah plastik, jadi siswa sehabis jajan harus sadar untuk membuang sampahnya ke tempat sampah. 9. Siswa yang tidak aktif sekolah, A. Alasan sakit atau hal lain disertai surat keterangan dari orang tua atau wali. Jadi siswa kalau tidak masuk, entah itu sakit atau ada keperluan yang lain, harus menggunakan surat keterangan dari orang tua atau wali murid. B. Jika sakit 3 hari atau lebih, disertai dengan surat keterangan dokter. Jadi kalau siswa sakit dan tidak masuknya 3 hari atau lebih, harus menggunakan surat keterangan dokter. 10. Selama pelaksanaan upacara bendera, A. Siswa mengenakan seragam lengkap dengan topi. Jadi nanti kalian akan mendapatkan atribut lengkap saat upacara, semua atribut itu harus digunakan. B. Membentuk barisan dengan tertib. Nanti saat upacara kalian harus berbaris sesuai dengan kelas kalian masing-masing. C. Mengikuti upacara dengan khidmat. Karena upacara ini untuk menambah rasa nasionalisme kita, jadi siswa harus mengikuti upacara secara khidmat. 11. Tata cara berpakaian. A. Mengenakan pakaian seragam sekolah yang telah ditentukan dan dilengkapi atributnya. Jadi nanti akan ada jadwal seragam yang harus dipakai di hari-hari selama KBM di sekolah. Jadi nanti ada ketentuan, hari Senin itu pakai biru putih, hari Selasa pakai seragam apa, dan seterusnya sampai Jumat. Itu harus diikuti beserta dengan atributnya, harus lengkap. Kop kelas harus terpasang. B. Siswa putri memakai perhiasan sesuai norma siswi. Jadi tidak boleh memakai make up yang berlebihan, apalagi pakai lipstik. Tidak boleh. C. Siswa putra tidak memakai perhiasan. Jadi siswa putra tidak boleh memakai gelang, kalung, dan sebagainya. D. Pakaian bersih, rapi, dan sopan. E. Pemakaian kaos dalam oblong putih bagi siswa. Jadi kalau memakai kaos dalam wajib berwarna putih. F. Pemakaian kaos kaki dengan benar dan kelihatan logonya. Jadi nanti ada kaos kaki dari sekolah yang bergambar logo SMP 32. Itu nanti pemakaian kaos kaki juga terjadwal seperti seragam. Nanti cara pemakaiannya, kapan pemakaiannya juga harus benar. G. Memakai sepatu hitam polos. Jadi pemakaian sepatu saat kalian masuk sekolah harus berwarna hitam polos, tidak boleh bercorak-corak warna lain. H. Jaket dilepas pada saat memasuki area sekolah. Jadi saat kalian sampai di gerbang sekolah, kalian harus turun dari sepeda dan juga harus membuka jaket. Kalian tidak boleh masuk masih menggunakan jaket kecuali kalian sakit dan sudah mendapatkan izin dari Bapak Ibu guru piket yang ada di depan. I. Pada saat olahraga, berpakaian olahraga yang telah ditentukan. Jadi saat olahraga nanti juga harus memakai seragam olahraga yang didapat dari sekolah. Tidak boleh memakai
kaos atau seragam yang lain. Sekarang kita masuk ke bagian B, sikap dan perilaku. Yang pertama, membiasakan memberi salam dan berjabat tangan. Jadi, siswa harus membiasakan senyum, salam, sapa, santun. Yang kedua, hormat dan patuh pada guru dan karyawan. Jadi, siswa harus bisa menghormati Bapak Ibu guru. Selain itu juga kepada Bapak Ibu karyawan. Tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga, menghargai sesama teman. Keempat, mendukung dan melaksanakan program sekolah-sekolah kawasan. Apa saja programnya? A. Kawasan bebas rokok. Jadi, di sekolah itu tidak boleh ada yang merokok. B. Kawasan bebas perkelahian. C. Kawasan bebas narkoba dan obat psikotropika. D. Kawasan bebas VCD, flash disk atau gambar porno, kecuali flash disk untuk tugas ya. E. Kawasan bebas perilaku asusila dan pelecehan. F. Kawasan bebas senjata tajam dan sejenisnya. G. Kawasan bebas kriminalitas. H. Kawasan bebas tindik dan tato. I. Kawasan bebas pewarna rambut dan jeli. Nah, ini yang sering. Jadi, saat kalian sekolah tidak boleh mewarnai rambut. J. Kawasan bebas tip X. Jadi, tip X di sini itu yang tidak boleh adalah tip X cair yang biasanya disebut stipo. Jadi, kalian hanya diperbolehkan membawa tip X kertas. K. Kawasan bebas HP dan alat komunikasi lainnya. Jadi saat di sekolah, kalian tidak diperbolehkan membawa HP atau alat komunikasi apapun. Nomor 5, ikut menjaga sarana prasarana dan lingkungan sekolah. Jadi karena kalian sekarang menjadi bagian dari SMP Negeri 32, kalian juga harus ikut menjaga apapun yang ada di sekolah. Jangan malah merusaknya. Nomor 6, jujur dan tanggung jawab. 7, membawa uang seperlunya. Jadi saat ke sekolah, kalian tidak perlu membawa uang yang banyak, cukup seperlunya untuk membeli jajan atau untuk transportasi pulang. 8, keluar masuk sekolah hanya melalui pintu gerbang. Jadi keluar masuk di area sekolah SMP 32 ini hanya diperbolehkan melalui pintu gerbang. 9, melaksanakan piket pada waktu yang ditentukan. Nanti ketika kalian mendapatkan jadwal piket, kalian harus melakukan piket sesuai dengan jadwal. Sekarang kita masuk ke C, kerajinan dan kerapian. Nomor 1, siswa aktif mengikuti upacara bendera dan kegiatan lain sesuai ketentuan sekolah. Jadi siswa harus aktif mengikuti semua kegiatan-kegiatan sekolah, termasuk upacara bendera dan kegiatan-kegiatan apapun lainnya. 2, selama berada di sekolah, baju tetap dalam keadaan rapi dan bersih. Jadi saat di sekolah, kalian tetap harus tampil dengan rapi, tidak boleh baju dikeluarkan dan sebagainya. Nomor 3, siswa putra rambut pendek, tersisir rapi dan tidak menyentuh daun telinga. Jadi kalian tidak boleh memanjangkan rambut untuk siswa putra. 4, menjaga kebersihan dan merawat tanaman di lingkungan sekolah. Jadi nanti setelah terjadwal piket, kalian yang bertugas piket harus menjaga kebersihan kelasnya. Yang tidak piket pun juga harus membantu, tidak seenaknya. Saya tidak piket, sampah di sini gak apa-apa, nanti yang membersihkan yang piket. Tidak boleh. Harus tetap ikut menjaga kebersihan. Selain itu juga harus merawat tanaman.
nanti di depan-depan kelas kalian itu ada tanaman-tanaman. Kalian bertanggung jawab untuk merawat tanaman tersebut. Setiap hari harus disirami misalnya. Nomor 5, mengikuti pengembangan diri sesuai dengan ketentuan sekolah. Jadi nanti di sekolah ini ada berbagai macam pengembangan diri. Kalian wajib mengikutinya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Nomor 6, aktif mengikuti kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Agama. Jadi karena kita berada di instansi pemerintah, setiap Hari Besar Nasional dan Hari Besar Agama pasti dirayakan. Nah, kalian sebagai siswa harus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nomor 7, menjaga dinding, bangku, dan sarana sekolah lainnya dari coretan. Jadi, kalian tidak boleh mencoret-coret barang-barang yang ada di sekolah. Kalian juga harus menegur jika melihat teman kalian mencoret-coret. Sekarang kita masuk ke D, sanksi-sanksi. Nomor 1, tahapan sanksi. A, yang pertama, mendapat peringatan. Jadi sanksi yang pertama, kalian akan mendapatkan peringatan dari sekolah, biasanya melalui guru BK. B, yang kedua, orang tua dipanggil ke sekolah. Kalau kalian masih mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik sehingga mendapatkan peringatan tadi, kalian akan mendapatkan sanksi tahapan yang kedua, yaitu orang tua akan dipanggil ke sekolah. Lalu tahapan yang ketiga, C, untuk sementara siswa dikembalikan ke orang tua atau diskorsing. Jadi setelah dipanggil orang tua tapi tetap tidak ada perubahan, maka kalian akan mendapatkan skorsing atau dikembalikan ke orang tua secara sementara. Nomor 2, siswa datang terlambat 10 menit tidak diperkenankan mengikuti pelajaran jam pertama. Jadi tadi di awal sekali sudah dijelaskan bahwa siswa wajib datang 10 menit sebelum jam masuk atau sebelum pelajaran dimulai. Sedangkan nanti untuk siswa yang terlambat 10 menit, kalian tidak boleh mengikuti jam pertama, akan mendapatkan program pembinaan dari guru-guru piket atau guru-guru pembimbing dan guru BK. Nomor 3, panggilan orang tua dilakukan jika A, siswa tidak masuk tanpa keterangan selama 2 hari. Jadi saat ada siswa yang tidak masuk selama 2 hari tanpa kabar, tanpa keterangan, maka orang tua akan mendapatkan panggilan dari sekolah. B, siswa yang mengganggu kegiatan belajar mengajar, sanksi diserahkan kepada guru yang bersangkutan. Jadi saat ada siswa yang mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas, sanksi bisa diberikan oleh guru yang mengajar pada jam tersebut. C, tidak masuk tanpa keterangan dan terbukti bermain PS atau internet atau sejenisnya di lokasi tersebut. D, membawa VCD atau flash disk atau gambar porno sajam diamankan oleh sekolah. E, terlibat tindakan kriminal diserahkan ke pihak berwajib. F, membawa narkoba dan psikotropika diserahkan ke pihak berwajib. Yang nomor 4, siswa yang tidak masuk tanpa keterangan 10% dari jumlah hari efektif dalam tiap semester dinyatakan tidak naik kelas. Jadi saat ada siswa yang tanpa keterangannya 10% dari total jumlah hari efektif pada semester tersebut, maka siswa tersebut bisa dinyatakan tidak naik kelas. 5, merusak sarana prasarana sekolah, bertanggung jawab mengganti atau memperbaiki. Jadi saat ada siswa yang merusak kursi misalnya, maka siswa tersebut harus bertanggung jawab untuk mengganti
atau setidaknya memperbaiki kursi tersebut. 6. Pemakaian perhiasan yang berlebihan, barang diamankan oleh sekolah dan diambil oleh orang tua. Jadi nanti kalau biasanya siswa putri itu memakai perhiasan yang berlebihan, maka akan disita oleh guru, terutama nanti disalurkan ke guru BK. Yang boleh mengambil adalah orang tua. Nomor 7, membawa HP diamankan sekolah dan diambil oleh orang tua pada hari yang sama. Apabila tidak diambil di sekolah, sekolah tidak bertanggung jawab. Jadi saat ada siswa yang ketahuan membawa HP atau alat komunikasi dan diambil atau disita oleh guru BK, maka orang tua harus mengambil pada hari tersebut. Jika tidak diambil, maka sekolah tidak akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan barang tersebut. 8. Membawa tip X. 8. Membawa tip X atau stipo diamankan sekolah. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, stipo cair tidak diperbolehkan. 9. Atribut yang tidak lengkap diberi pembinaan. Jadi siswa wajib melengkapi semua atributnya pada setiap seragamnya. 10. Tidak membawa buku penghubung pada saat melakukan pelanggaran. Jadi nanti setiap siswa akan mendapatkan buku penghubung masing-masing dan itu wajib dibawa setiap hari. Kalau tidak membawa dan kebetulan melakukan pelanggaran, maka A. Membeli di Kopsis, B. Pada pelanggaran ketiga, dan seterusnya. 11. Setiap pelanggaran dicatat di buku penghubung dan buku kejadian. Jadi fungsi dari buku penghubung itu untuk mencatat setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi nanti semua pelanggaran siswa itu tercatat di buku pelanggaran dan juga buku kejadian. Berikut ini tadi semua adalah tata tertib siswa yang ada dan harus dilaksanakan di SMP Negeri 32 Surabaya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.